Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada sore hari ini tanggal 12 Februari 2026 Masehi, insyaallah kita sama-sama akan mendengarkan tes tanya jawab kitab Kanzul Atfal bab 2, yaitu tentang malaikat dan hari akhir. Insyaallah yang akan bertanya adalah ustazah, ya. Ustazah, dengan ustazah siapa? Zahwa. Ustazah Zahwa selaku guru RTQ Ar-Raudhah. Adapun yang akan menjawab adalah santriwati RTQ Ar-Raudhah, yaitu Ananda Zihan Talita Ulfa. Insyaallah pertanyaannya ada 135 soal, dari soal 95 hingga soal 229. Soalnya ada di kitab, ya, Kanzul Atfal, ya, Kanzul Atfal, harta simpanan berharga teruntuk buah hatiku, ya, yaitu berupa ilmu, karangan Dr. Faisal Ibnu Musfir Ibnu Muawwid Az-Zinami Al-Wadi'i. Jadi nanti Ustazah Zahwa akan bertanya, dijawab oleh Ananda Zihan. Apabila jawabannya benar, maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Apabila salah, maka nanti akan diberikan kesempatan untuk menjawab kembali. Apabila tidak bisa atau lupa, maka pun akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Semoga Ananda dimudahkan dalam menjawab soal-soal yang diajukan. Berikutnya kita insyaallah akan mulai. Dipersilahkan kepada Ustazah Zahwa soal yang ke-95. Tafadholi. Dari apakah para malaikat diciptakan? Dari cahaya. Siapakah malaikat yang paling utama? Jibril. Siapakah Ruhul Kudus itu? Jibril. Siapakah malaikat yang membelah dada Nabi dan memandikannya dengan air Zam-Zam? Jibril. Siapakah Ruhul Amin itu? Jibril. Siapakah yang menurunkan wahyu kepada para nabi dari Allah? Jibril. Apakah para malaikat memiliki sayap-sayap? Ya. Berapakah jumlah sayap-sayap Jibril? 600 sayap. Kepada siapakah para malaikat meletakkan sayap-sayapnya? Kepada pencari ilmu. Siapakah malaikat yang dikuasai menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman? Mikail. Siapakah malaikat yang ditugasi meniup sur sangkakala kelak? Israfil. Siapakah malaikat penjaga neraka? Malik. Siapakah kedua malaikat yang ditugasi bertanya di dalam kubur? Munkar dan Nakir. Berapa jumlah malaikat pemikul arsy Allah pada hari kiamah? 8 malaikat. Sebutkan beberapa tugas malaikat. 1 malaikat yang bertugas berkeliling mencari majelis ilmu. 2 malaikat penjaga amalan. 3 malaikat penjaga anggota badan. 4 malaikat pemikul arsy. 5 malaikat penjaga surga. 6 malaikat penjaga jahanam. 7 malaikat kubur. Siapakah malaikat yang ditugasi mencabut nyawa? Malaikat maut. Benarkah bahwa nama malaikat pencabut nyawa adalah Israel? Tidak benar. Apakah malaikat makan dan minum? Tidak. Allah berfirman, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Maka tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka, malaikat tidak menjamah makanan tersebut.
Beliau Ibrahim mencurigai mereka. Hud ayat 70. Apa nama rumah yang berada di langit ketujuh? Berapa jumlah malaikat yang memasukinya setiap hari? Baitul Ma'mur. Sebanyak 70.000 malaikat masuk ke dalamnya setiap hari dan mereka tidak akan kembali lagi masuk ke dalamnya. Adakah malaikat yang bermaksiat kepada Allah? Tidak ada. Allah berfirman, mereka malaikat tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di manakah para malaikat menulis amalan anak Adam manusia? Di dalam lembaran-lembaran catatan amalan. Apakah jumlah malaikat banyak? Benar, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Allah berfirman, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu kecuali Dia. Al-Mudaththir ayat 31 dalam sebuah hadis. Wa ma fis sama'i mawdi'u arba'i asabi'a illa malakun raki'un sajidun. Tidak ada tempat di langit seukuran 4 jari kecuali padanya ada malaikat yang ruku atau sujud. Apakah ada kejelekan pada diri malaikat? Tidak ada. Manakah yang lebih dahulu diciptakan, jin ataukah manusia? Jin yang lebih dahulu diciptakan. Apakah kita bisa melihat jin dan syaitan dalam rupa asli mereka? Tidak ada. Apakah kita boleh takut kepada jin atau syaitan? Tidak boleh, kita hanya takut kepada Allah saja. Apakah jin itu seluruhnya kafir? Tidak. Di antara mereka ada yang muslim dan ada yang kafir. Kemanakah tempat kembali jin yang mukmin dan kafir? Jin mukmin masuk surga dan jin kafir masuk neraka. Hewan apakah yang bisa melihat jin? Keledai dan anjing. Apakah jin itu makan dan minum? Ya, Di mana jin bertempat tinggal? di bangunan-bangunan yang runtuh seperti gurun atau padang pasir, di tempat-tempat najis seperti kamar mandi, WC, tempat sampah, kuburan, dan pasar. Apa yang syaitan ucapkan kepada pengikutnya apabila seseorang masuk rumahnya mengucapkan basmalah dan apabila ia hendak makan ia mengucapkan bismillah? Syaitan berkata, La mabita lakum wala asya'a. Kalian tidak mendapat tempat bermalam dan makan malam. Apakah jin punya keturunan? Ya, Apakah jin akan mati? ya. Apakah syaitan-syaitan tinggal di rumah-rumah yang dihuni manusia? Bagaimana cara mengusir syaitan dari rumah tersebut? Ya, syaitan bisa diusir dengan bacaan basmalah, zikir mengingat Allah, membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah. Sesuatu apakah yang syaitan lari darinya dan tidak kuat mendengarkannya? Azan. Kapan syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu? Pada bulan Ramadan. Apakah syaitan punya tanduk? Ya, syaitan punya 2 tanduk, Di mana tempat berdiam syaitan pada tubuh anak keturunan Adam? mengalir di pembuluh-pembuluh darah manusia. Siapakah mereka yang syaitan tidak punya kekuasaan atas mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Apakah setiap manusia ada syaitan yang terus menyertainya? Ya, namanya Qorin. Siapakah manusia yang korinnya masuk Islam? Nabi Muhammad. Apakah jin bisa berubah-ubah bentuk menyerupai sesuatu? Ya, dalam bentuknya banyak seperti manusia, hewan, terutama hewan yang berwarna hitam. Apakah syaitan bisa menyerupai dirinya dalam bentuk nabi? Tidak bisa. Apakah jin juga dikenai beban syariat? Ya, Apakah ada rasul dari kalangan jin? tidak ada, akan tetapi ada pemberi peringatan turun dari kalangan mereka. Apakah syaitan musuh kita? Ya, Apa target terbesar syaitan yang ia upayakan terwujud? melemparkan manusia ke neraka jahanam, Sebutkan beberapa cara syaitan mewujudkan targetnya. menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran, menjerumuskan manusia ke dalam kebid'ahan, menanamkan rasa permusuhan di antara manusia, menjerumuskan manusia ke dalam dosa, menghalangi manusia dari melakukan ketaatan, memberi rasa was-was supaya bisa merusak ketaatan, menyertai manusia dalam makan dan minum serta tempat tinggal selama manusia tidak menyebut nama Allah, membantu hewan-hewan perusak seperti tikus untuk membakar rumah, menimpakan sesuatu yang menyakitkan terhadap manusia tatkala hendak meninggal dunia, masuk ke dalam tubuh manusia atau kesurupan. Sebutkan beberapa cara berlindung diri dari syaitan. Berlindung kepada Allah, ikhlas kepada Allah, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan tidak berbuat bid'ah dalam agama, meminta perlindungan saat masuk kamar mandi atau WC, ketika marah, ketika berhubungan suami istri, ketika keluar dari meriki, ketika membaca Al-Quran, melindungi anak-anak dan keluarga, memperbanyak mengingat Allah, berpegang teguh kepada jamaah muslimin, bertaubat dan mohon ampun. Surat apakah dalam Al-Quran yang paling baik dibaca untuk melindungi diri dengannya? Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Apakah jin mengetahui perkara goib? Tidak. Di manakah syaitan meletakkan singgasananya? Di atas air. Ada berapa negeri alam itu? Ada 3, negeri alam dunia, negeri alam barzakh, negeri alam akhirat. Sebutkan 3 nama kuburan. Al-Jadathu, Al-Baitu, Al-Qabaru. Apa awal persinggahan atau tempat tinggal negeri akhirat? Alam kubur. Apakah di dalam kubur ada kenikmatan dan siksaan? Ya, di dalam kubur ada kenikmatan dan siksaan bagi orang yang pantas mendapatkannya. Apa saja yang mengikuti mayit dan apa saja yang tetap tinggal bersamanya? Mayit diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalannya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalannya akan tetap tinggal menyertainya. Pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada seorang di dalam kuburnya? Seorang hamba di dalam kubur akan ditanya,
Siapa Robmu dan apa agamamu dan siapa nabimu? Dengan apa seorang muslim menjawab pertanyaan tersebut? Ia menjawab, Robku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Dengan apa seorang kafir dan munafik menjawab? Ha, la adari. Aku tidak tahu. Apa 10 tanda-tanda yang besar terjadinya hari kiamat? Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Yajuj dan Majuj, keluarnya asap, keluarnya binatang yang bisa berbicara, matahari terbit dari arah terbenamnya atau arah barat, terjadinya penggelaman di belahan barat, terjadinya penggelaman di belahan timur, terjadinya penggelaman di Jazirah Arab, api keluar dari bawah wilayah, adanya makhluk manusia menuju padang mahsyar. Sebutkan beberapa nama hari kiamat. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, As-Sakhah, At-Tabatul Kubra, Al-Waqi'ah. Hari apa kiamat akan terjadi? Pada hari Jumat, Tanda kiamat apakah yang apabila muncul maka tertutup pintu taubat? terbitnya matahari dari arah terbenamnya atau arah barat. Di manakah matahari terbenam? Matahari pergi dan bersujud di bawah arsy Allah, kemudian meminta izin kepada Rabb-Nya untuk kembali dari tempat terbitnya. Di mana tempat kembali matahari dan bulan pada hari kiamat? Keduanya dilipat di neraka. Fitnah apakah yang paling besar hingga terjadinya hari kiamat? Fitnah Dajjal, Apa yang tertulis di antara kedua mata Ad-Dajjal? kafir, Negeri apakah yang tidak bisa dimasuki oleh Ad-Dajjal? Makkah dan Madinah. Secepat apakah Ad-Dajjal? Seperti kecepatan hujan yang dihembuskan angin. Siapa yang akan membunuh Ad-Dajjal? Isa bin Maryam, Apakah Ya'juj dan Ma'juj termasuk keturunan Nabi Adam? ya. Siapakah yang membangun benteng pembatas atas Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain, Apakah Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya banyak? benar, mereka memenuhi bumi. Bagaimana mereka Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan? Allah mengirim ulat-ulat masuk ke leher mereka hingga mereka mati. Apa itu bumi mahsyar? Bumi Syam, Apakah tatkala Nabi Isa turun pada akhir zaman, beliau akan berhukum dengan syariat Muhammad atau dengan Injil? berhukum dengan syariat Muhammad. Apakah iblis saat ini hidup atau apakah sudah mati? Iblis hidup sampai suatu hari yang Allah tentukan untuk dibinasakan. Apa itu Asur? Asyur adalah tanduk yang ditiup. Berapa tiupan Asur? Satu kali tiupan, dua kali tiupan. Satu kali tiupan yang mengagetkan dan membinasakan. Satu kali tiupan yang membangkitkan atau menghidupkan. Siapakah yang pertama kali dikeluarkan dari tanah bumi? Nabi Muhammad. Bagaimana manusia akan digiring pada hari kiamat? Manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dihitan. Hafatan uratan gurlan, Apa arti gurlan? tidak dihitan. Bagaimana Nabi mengenali umatnya di padang mahsyar? Lewat tanda berwarna putih yang bercahaya yang dikarenakan bekas wudhu mereka. Dari apakah manusia ditumbuhkan setelah mereka menjadi tanah? Dari tulang ekornya atau ajubut dan nabi. Berapa lamakah hari kiamat itu? Bagi orang kafir 50.000 tahun dan bagi orang muslim 1.000 tahun. Berapa jarak dekatnya matahari dari manusia pada hari kiamat? Matahari mendekat hingga sejarak 1 mil dari manusia. Apa yang diangan-angankan orang kafir pada hari kiamat? Mereka berangan-angan supaya menjadi tanah, Apa itu asyafa'atul udma? yaitu syafaat bagi ahli maut seluruhnya pada saat awal mereka dihisab. Siapa pemilik asyafa'atul udma? Nabi Muhammad. Dengan apa orang mukmin mengambil kitab atau catatan amalannya pada hari kiamat? Dengan tangan kanannya, Dengan apa orang kafir mengambil kitab atau catatan amalannya pada hari kiamat? dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Sebutkan sifat laga Nabi. Panjangnya perjalanan selama sebulan, lebarnya juga demikian. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Jumlah cangkir-cangkirnya sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan haus setelahnya selamanya. Dengan apa amalan-amalan ditimbang pada hari kiamat? Dengan timbangan. Apa itu asirat? Asyirat adalah jembatan yang bentang di atas neraka jahanam. Secepat apakah manusia tatkala melewati asirat? Sesuai amalan mereka. Di antara mereka ada yang melewatinya cepat kedipan mata, atau seperti kilat, atau seperti angin, atau seperti burung, atau seperti kuda pacuan, atau seperti orang berjalan, dan di antara mereka ada yang merayap. Di manakah kaum mukminin berdiri setelah menyeberangi asirat? Mereka berdiri di atas kontor yang berada di antara surga dan neraka. Sebelum mereka memasuki surga, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling mengkisos. Apa balasan bagi orang mukminin dan apa balasan bagi orang kafirin pada hari kiamat? Balasan bagi orang mukminin adalah surga dan balasan bagi orang kafir adalah neraka. Apakah surga dan neraka telah ada saat ini? Ya, Di manakah surga dan di manakah neraka? surga ada di tempat paling tinggi, di langit yang paling tinggi, sedangkan neraka ada di tempat paling bawah, di bumi yang paling bawah. Ada berapa jumlah pintu surga dan berapa jumlah pintu neraka? Pintu surga berjumlah 8 dan pintu neraka berjumlah 7. Dari manakah sungai-sungai surga memancar? Mengalir dari surga Firdaus. Sebutkan beberapa nama sungai surga dan sungai-sungai yang berada di dunia. Sungai Saihan, Jaihan, Nil, Furat. Sungai apa sajakah yang berada di surga? Sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari madu yang disaring. Sungai-sungai dari khamar atau arak.
sungai-sungai dari susu. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang diperuntukkan bagi Nabi, Kemanakah sungai Al-Kautsar mengalir? mengalir ke telaga Nabi. Apakah ada maut atau kematian dalam surga? Tidak ada di dalam surga, tidak ada kematian. Siapa mayoritas atau kebanyakan penghuni surga? Orang-orang lemah dan miskin, Siapakah mayoritas penghuni neraka? perempuan. Apakah orang kafir masuk ke dalam surga jika dia termasuk orang-orang yang berbuat baik? Tidak, orang kafir tidak masuk surga sama sekali. Apakah pemilik tauhid akan kekal berada di neraka? Tidak, Siapakah umat yang pertama kali masuk surga? umat Nabi Muhammad. Siapakah orang yang pertama kali memintakan dibukakan pintu surga dan pertama kali masuk ke dalamnya? Nabi Muhammad. Berapa jumlah shaf atau barisan penghuni surga? 120 shaf, Berapa jumlah shaf dari umat Muhammad ini? 80 shaf, Berapa tahun jarak masuknya orang-orang fakir ke dalam surga sebelum orang-orang kaya? 500 tahun atau setengah hari. Berapa lama kadar satu hari di sisi Allah? Satu hari di sisi Allah sebanding dengan 1000 tahun dari hari-hari kita. Pohon apakah yang berada di dalam surga yang apabila seorang pengendara lewat di dalam naungannya selama 100 tahun tidak mampu mengitarinya? Pohon tuba atau syajaratu tuba. Seperti apakah bentuk penghuni surga? Serupa bentuk bapak mereka Adam, tingginya 60 hasta di atas langit. Apa makanan pertama kali yang diperuntukkan penghuni surga? Tambahan hati ikan. Berapa jumlah orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau perhitungan dan tanpa diazab? 70.000 orang, setiap 1.000 orang bersamanya 70.000 orang. Dalam riwayat lain, setiap orang bersamanya 70.000 orang. Apa sifat-sifat mereka? Sifat-sifat mereka adalah tidak meminta diruqyah, tidak melakukan kaya atau menempelkan besi panas pada tubuhnya, tidak melakukan tatoyurat, merasa pesimis, bernasib sial atau buruk dikarenakan melihat burung atau yang lain, bertawakal kepada Rabb mereka. Siapakah nama sahabat Nabi berkata kepadanya, kau termasuk golongan mereka, yaitu golongan yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab? Mukasyah bin Nihson. Apakah orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat? Ya, pada saat di arsyatil kiamat atau para mahsyar, dan pada saat mereka sudah berada di surga. Apa maksud aziyadah tambahan dalam firman Allah dalam surat Yunus 26 lilladzina ahsanul husna wa ziyadah? Aziyadah adalah memandang wajah Allah yang maha mulia. Siapa penghuni tingkatan paling bawah dari neraka? Orang-orang munafik. Berapa jumlah tali kekang jahanam? 70.000 tali kekang, setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Pohon apakah yang tumbuh di tengah-tengah neraka dan penghuni neraka makan darinya? Pohon zakum atau syajaratu zakum. Apakah di dalam neraka ada hawa dingin? Ya, hawa paling dingin di dunia adalah hawa dingin jahanam, dan hawa paling panas di dunia adalah bagian hawa panas jahanam. Apakah surga dan neraka akan rusak dan binasa? Tidak. Bahkan penghuni keduanya kekal di dalamnya selama-lamanya. Apakah surga dan neraka akan penuh? Ya, Seberapa tebal kulit orang kafir di dalam neraka dan seberapa besar gigi gerahamnya? tebal kulitnya selama perjalanan 3 hari. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Siapa ya Ahlul A'raf? Suatu kaum yang kebaikan dan keburukan mereka sama banyaknya. Di mana tempat kembali mereka? Mereka berdiri di antara surga dan neraka, kemudian tempat kembali mereka ke surga. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sama-sama telah menyaksikan tes tanya jawab kitab Kanzul Atfal 135 soal bab 2 tentang hari akhir. Tentang hari akhir. Dan alhamdulillah dari 135 soal yang diajukan, alhamdulillah seluruhnya dapat terjawab dengan baik. Semoga apa yang dipelajari oleh Ananda Zihan bermanfaat baginya di dunia dan juga di akhirat. Sekedar info bahwasannya di RTQ Ar-Raudhah Denpasar ini kita selain fokus menghafal Al-Quran, kita pun juga setiap Jumat ada pembelajaran atau hafalan kitab Kanzul Atfal. Alhamdulillah ya, Ananda Zihan sudah menyelesaikan bab 2. Ya, bab 1 sudah selesai, yaitu tentang al-aqidah dan tauhid. Yang kedua tentang hari kiamat, ya, tentang tepatnya ya tentang malaikat dan hari kiamat, ya.
tentang hari malaikat dan hari akhir, dan yang bab 3 belum dihafal. Insyaallah selanjutnya Ananda akan menghafal bab 3 yaitu tentang para rasul. Nah, untuk berikutnya setelah rekaman ini insyaallah besok kita akan mengadakan rekaman lagi, yaitu insyaallah bab 3 tentang para rasul yang insyaallah akan ditampilkan oleh Ananda, Hera, Orlin, dan juga Lala. Baik, sekian untuk rekaman atau tes Kanzul Atfal bab 2 ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin sesi foto sebentar. Ustazahnya silahkan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua. Baik, saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.